Israel nekat dan menegaskan bahwa negaranya akan melakukan serangan balas dendam ke Iran. Mengetahui hal tersebut, Rusia murka dan membantu Iran dalam mempersiapkan diri menghalau serangan Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, Rusia diduga mengirim bantuan senjata untuk Tehran. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa pejabat intelijen Amerika Serikat, Eropa, dan Arab. Mereka mengonfirmasi Rusia membekali Iran dengan pesawat tempur jet Sukhoi 35 dan teknologi artileri pertahanan udara atau Arhanu canggih. Pengiriman senjata canggih dari Rusia ke Iran ini disebut sebagai kerangka memperkuat hubungan antara kedua negara. Sayangnya para pejabat itu tak mengetahui jumlah jet dan sistem pertahanan udara yang diberikan Moskow kepada Iran. Namun teknologi Rusia itu disebut dapat mengubah Iran menjadi musuh yang lebih kuat bagi Israel. Tak hanya itu, para pejabat mengatakan jika Rusia berjanji memberikan dukungan teknis berupa satelit mata-mata Iran. Mereka menambahkan bahwa kesepakatan antar dua negara menjadi bagian kerjasama yang lebih luas untuk mencangkup produksi senjata dan pertukaran teknologi. Seorang penulis sekaligus mantan diplomat Amerika Serikat, Richard Haass, belak-belakan mengatakan Iran lebih unggul daripada Israel. Sebaliknya, Israel diibaratkan dalam keadaan tangan terikat dan tak memiliki banyak pilihan setelah serangan dari Iran. Dikutip dari Al-Mayadeen, Haass mengatakan Israel tidak punya pilihan yang baik terkait eskalasi terbaru dengan Tehran, termasuk melancarkan serangan balasan hingga rencana menyerang situs nuklir Iran. Pasalnya, rencana itu diduga akan gagal hingga menimbulkan dampak buruk bagi pendudukan Israel. Pihaknya mengatakan serangan balasan Iran pada Sabtu 13 April menjadi pertama kali yang dilakukan Tehran yang sebelumnya perang melawan pendudukan hanya menjadi bayang-bayang. Ia pun mempertanyakan kemana arah Israel dan Timur Tengah seusai perang tersebut. Pasalnya, Haass mengatakan Tehran ingin kembali ke keadaan semula, yakni perang tidak langsung melalui proksi. Di sisi lain, Haass berpendapat bahwa Amerika Serikat ingin situasi tenang karena perang berkepanjangan di Timur Tengah bukanlah kepentingannya. Oleh sebab itu, Amerika Serikat melarang Israel melancarkan serangan balasan ke Iran. Perlawanan Islam menyerang pemukiman Kfar Blum Israel. Serangan tersebut menggunakan drone penyerang perlawanan Islam yang mengakibatkan ledakan terjadi di mana-mana. Video tersebut diunggah di Telegram pada Rabu 17 April 2024. Dinarasikan serangan itu sebagai aksi balas dendam dari perlawanan Islam. Iron Dome Israel pun tak mampu menghalau serangan musuh. Akibatnya warga di pemukiman Kfar Blum mengalami ketakutan akibat ledakan berkali-kali. China dilaporkan melakukan pembicaraan rahasia dengan Iran seusai Tehran menyerang Israel pada Sabtu 13 April. Dalam pembicaraan rahasia itu, China disebut memasok senjata mematikan ke Iran untuk menyerang Israel. Terlebih, Zionis disebut akan nekat melakukan balas dendam kepada Iran. Dikutip dari Asyad Al-Awsat, Rusia juga terlibat dalam pembicaraan rahasia bersama Iran dan Tiongkok. China disebut memasok senyawa kimia utama yang digunakan untuk mengerahkan rudal balistik. Hal tersebut disampaikan oleh diplomat yang mengetahui tentang pembicaraan rahasia itu. Namun menjadi permasalahan lantaran negara-negara dilarang memasok senyawa kimia ke Iran tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Kesepakatan itu telah tertuang dalam resolusi PBB
PBB 2231 dan disahkan pada tahun 2015 silam. Di satu sisi, Teheran melakukan negosiasi dengan para pejabat dan entitas. Iran negosiasi dengan perusahaan kimia milik Rusia dan Cina. Selesai negosiasi itu, tidak dilaporkan secara rinci jumlah senyawa yang dibeli Iran dari Tiongkok. Namun jumlah itu diperkirakan cukup untuk membuat ribuan roket dan rudal Solvagar dengan jangkauan 700 km. Sementara Tribun News melaporkan Tiongkok menjadi pemasok utama senjata ke Iran sejak tahun 1980-an. Hubungan kedua negara semakin dekat dengan penjualan dan kerjasama semakin meningkat hingga saat ini. תקלטו איזה תורות הולכים פה בנתב"ג, משהו מטורף. מה זה, עומס כזה נראה לי הרבה זמן. תקלטו איזה תורות הולכים פה בנתב"ג, משהו מטורף. מה זה, עומס כזה נראה לי הרבה זמן. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim akan melakukan serangan balasan ke Iran. Di tengah beredarnya rencana itu, warga Israel diduga kabur dan meninggalkan negaranya sendiri. Bahkan penerbangan dari Israel pun meningkat seiring konflik Iran dan Zionis semakin meningkat. Al-Mayadanet mengunggah video bandara Ben Gurion dipenuhi warga Israel dengan membawa koper dan ransel besar. Dilaporkan aktivitas penerbangan di bandara Ben Gurion semakin meningkat seusai Iran menyerang Israel pada Sabtu 13 April silam. Bahkan lonjakan penerbangan ini terjadi sesaat setelah bandara Ben Gurion yang sempat ditutup beberapa jam akibat serangan Teheran. Memasuki hari keempat seusai serangan Teheran, bandara tersebut pun semakin dipadati warga Israel. Pasalnya turis asing belum bisa melakukan perjalanan lantaran masih dalam keadaan penundaan penerbangan. Warga Israel disebut-sebut ingin meninggalkan negaranya di tengah rencana IDF melakukan serangan balasan ke Teheran. Dikutip dari Euronews, Letnan Jenderal IDF Herzi Halevi mengatakan Israel mempertimbangkan langkah selanjutnya yang menegaskan Iran akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melakukan rapat dengan para pejabat untuk membahas kemungkinan tanggapan serangan Iran. Perlawanan Islam di Lebanon atau Hizbullah kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun Hizbullah menyerang markas terbesar Israel di utara yakni Meron. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat di markas besar IDF hingga tentara tewas. Dikutip dari Al-Mayadanet, Hizbullah mengonfirmasi serangan itu pada hari ini, Rabu 17 April 2024. Dalam serangan itu, Hizbullah menggunakan senjata roket dan artileri. Hizbullah sengaja menargetkan markas besar IDF di bagian utara lantaran menjadi tempat yang strategis milik Israel. Rupanya serangan itu terus berlanjut hingga Hizbullah menargetkan markas IDF yang lain dan barak Israel. Dilaporkan Hizbullah juga menargetkan markas Komando Brigade Timur 769 di barak Kiryat Simona. Serangan selanjutnya menargetkan markas Komando Divisi 146 Israel di Ja'atun. Kedua markas itu diserang menggunakan roket Katyusha. Media Israel mengonfirmasi bahwa sirine peringatan meraung-raung. Pasalnya Israel menyebut lebih dari 20 roket diluncurkan dari Lebanon. Akibat serangan itu sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Hizbullah menegaskan serangan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Warga Palestina sedang bersukacita lantaran toko roti telah dibuka kembali di Gaza. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi mencekam di Israel seusai diserang oleh Iran pada Sabtu 13 April. Dikutip dari Kompas.com, ribuan warga Palestina tersenyum saat mengantri mendapatkan roti. Pasalnya, toko roti tidak beroperasi selama beberapa bulan terakhir karena konflik dan kurangnya akses. Ini warga Gaza rela mengantri berjam-jam di toko roti tersebut. Dilaporkan toko roti itu menyediakan roti bersubsidi setelah program pangan dunia berhasil memasuk kembali bahan bakar ke Gaza. Salah satu warga Gaza, Wissam Dawat, menceritakan saat mereka pernah makan pakan ternak. Kondisi tragis itu terjadi
terjadi saat Israel melarang warga Gaza mendapatkan tabung. Meski begitu, warga Gaza perlu menunggu selama 6 jam hanya untuk mendapatkan sepotong roti. Lantas mereka berharap program pangan dunia akan mendukung warga Gaza agar mendapat roti dengan jumlah yang cukup. Di satu sisi, PBB sudah memperingatkan bahwa perang dan pengepungan Gaza telah menyebabkan bencana kelaparan yang paling parah di dunia. Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersumpah untuk meneruskan perang meskipun ada penentangan. Sementara kondisi ini pun berbanding terbalik lantaran Israel mengalami malapetaka seusai diserang Iran. Israel memutuskan untuk menghentikan serangan ke Rafah dan memfokuskan serangan balasan ke Teheran. Ancaman paling berbahaya dari Iran ke Israel di tengah rencana Perdana Menteri Benyamin Netanyahu melancarkan serangan balas dendam. Iran pun mengancam serangan Israel akan dibalas hanya dalam hitungan detik. Serangan Iran disebut mematikan dan Israel akan mendapat konsekuensinya. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Presiden Iran Ibrahim Raisi saat melakukan pembicaraan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Keduanya melakukan perbincangan panjang lebar melalui sambungan telepon. Ibrahim Raisi memperingatkan Israel bahwa tindakan sekecil apapun akan direspon dalam hitungan detik oleh Teheran. Bahkan Iran akan merespon serangan Israel secara luas dan lebih menyakitkan. Raisi mengatakan Iran akan menanggapi segala agresi dalam ukuran dan bentuk apapun. Peringatan senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Kani. Ia memperingatkan agar Israel tidak melakukan kesalahan baru. Ali Kani mengatakan kali ini Iran akan merespon kesalahan Israel dalam hitungan detik. Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terlibat baku tembak sengit pada Selasa 16 April. Akibat konflik tersebut, Komandan Hizbullah dilaporkan tewas terkena serangan Israel. Hizbullah pun murka dan mengancam akan balas dendam. Dikutip dari The Times of Israel, Komandan Hizbullah yang tewas itu ialah Ismail Yosef Bas yang memiliki pangkat setara dengan Komandan Brigade, yakni seorang pejabat senior dan veteran di sayap militer Hizbullah. Militer Lebanon mengatakan Ismail tewas diserang drone Israel saat ia berkendara di kota Ain Baal. Hizbullah mengumumkan kematian Ismail Bas bahwa ia dibunuh di jalan menuju Yerusalem. IDF pun mengonfirmasi bahwa mereka lah yang melakukan serangan tersebut. Militer Israel mengatakan bahwa serangan itu menargetkan dan membunuh komandan wilayah pesisir Hizbullah. Sementara serangan drone Hizbullah mengakibatkan 3 tentara Israel mengalami luka ringan. Hizbullah mengaku telah menargetkan baterai Iron Dome Israel. IDF pun mengatakan beberapa kali tak mendengar sirine peringatan saat Hizbullah menyerang Israel. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.